dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini, karena kami boleh menerima berkat-Mu yang sungguh luar biasa ini. Kami diberi kesehatan jasmani maupun rohani. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami mohon berikanlah rahmat-Mu pada diri kami agar bisa mengikuti pelajaran psikologi umum pada hari ini dengan baik dan kami dapat menerapkannya pada kehidupan kami sehari-hari. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Santo Fransiskus Asisi, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang Pak Greg dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Arnia Fenty Rosari dengan NIM 21692. Di video ini saya akan menjawab 5 pertanyaan dari Pak Greg. Yang pertama ada, apa definisi tentang psikologi? Psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa manusia. Tapi apa itu jiwa? Setelah saya mencari-cari, jiwa dapat diartikan sebagai kehidupan batin. Kehidupan batin itu seperti pikiran, perasaan, dan kehendak. Kehidupan batin atau jiwa dapat mempengaruhi perilaku dan sifat manusia. Seperti contoh, ada seorang yang diberi tugas yang sangat banyak, dan pikirannya tertekan dengan tugas tersebut. Tidak membuat dirinya enjoy untuk mengerjakan, tetapi malah dibuat sepaneng. Nah, dari pikiran tersebut dapat membuat orang itu depresi atau under pressure, dan dapat dilihat dari perilakunya itu mudah marah. Dan kata lain, psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa manusia dengan melihat perilaku dan sifat manusia. Pertanyaan kedua, mengapa penting belajar psikologi? Psikologi sangat penting dipelajari karena yang pertama, mengetahui emosi pada manusia. Kita sebagai manusia yang menjadi makhluk sosial itu harus bersosialisasi dengan masyarakat, kan? Nah, dengan mempelajari psikologi ini membantu kita mengetahui sikap manusia sebagai upaya menyesuaikan diri serta berhubungan dengan orang lain, cangkupannya yaitu grup atau individu, sehingga memudahkan kita untuk memahami pikiran, perasaan menurut cara mereka sendiri. Yang kedua adalah mengetahui makna sesungguhnya. Psikologi dapat membantu atau membuat kita berpikir untuk lebih bijak lagi dalam berkomunikasi dengan masyarakat. Yang ketiga adalah dapat memahami diri sendiri. Psikologi juga dapat membantu diri kita untuk menganalisis ada apa sih dengan diri kita. Contohnya, belakangan ini saya terasa gelisah, berdebar-debar. Dan ternyata setelah dipikirkan kembali, saya itu terlalu membuat suatu pekerjaan itu menjadi berat, yang seharusnya pekerjaan itu dikerjakan atau diselesaikan dengan fun. Pertanyaan selanjutnya adalah, apa sih definisi psikologi di era Yunani kuno? Nah, psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa. Nah, pada era Yunani kuno, banyak sekali pandangan-pandangan mengenai jiwa. Saya ambil salah satu ahli, yaitu Plato. Plato pada 427-347 sebelum Masehi, ia mengatakan bahwa dunia kejiwaan berdiri sendiri dan terlepas dari pengalaman hidup. Jiwa ini berisi tentang ide-ide yang disebut dengan akal, rasa, dan kehendak. Bagi Plato, berpikir adalah ide yang paling penting di jiwa manusia, karena keadaan dan perkembangan jiwa manusia dipengaruhi oleh fungsi berpikir. Pertanyaan keempat, yaitu apa definisi psikologi di era Renaissance? Nah, berkembang lagi dari zaman Yunani kuno ke zaman Renaissance, psikologi menurut ahli René Descartes pada tahun 1596 sampai 1650 mendefinisikan tentang mempelajari gejala pemikiran dan gejala kesadaran manusia
baik secara lahiriah ataupun non-lahiriah. Yang kelima, yang terakhir adalah apa definisi psikologi di era modern? Di era modern, psikologi menurut salah satu ahli yaitu Gardner Moby adalah ilmu yang mempelajari respon yang diberikan oleh makhluk hidup terhadap lingkungannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang pengasih, terima kasih atas penyertaan-Mu pada hari ini karena kami boleh menerima materi psikologi umum. Semoga dengan kami mempelajari materi psikologi umum ini, kami dapat semakin mengembangkannya di kehidupan kami yang mendatang. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Santo Fransiskus Asisi, doakanlah kami. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.